Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pertemuan kita kali ini dan sesi saya yang kedua, untuk menyambung saja, waktunya tidak lama, sebentar, nanti setelah itu mungkin dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah juga akan memberikan sedikit informasi tentang pembelajaran di SMA. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para santri yang juga dicintai oleh Allah, wabil khusus staf kita, Ustaz Darmadi yang sudah memberikan spirit untuk hidup salimah, insya Allah. Ini yang kita harapkan. Jadi sudah ada gambaran bagaimana kondisi pondok itu seperti itu. Tadi Ustaz Badawi juga sudah memberikan dan bahkan bisa memberikan prospek untuk kedepannya lebih baik insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kami sampaikan beberapa hal tentang visi, misi, dan tujuan IPHI Kota Surakarta. Secara sekilas saja saya sampaikan bahwa pondok ini didirikan oleh teman-teman pengurus jamaah haji yang dalam hal ini dibidangi oleh bidang pendidikan dan latihan IPHI Kota, yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Sabar Narimo MM MPD dengan penasihatnya salah satu Pak Muhammad Badawi dan juga Pak Zainal selaku ketuanya, dan saya termasuk yang diminta untuk proposalnya, sehingga saya ditunjuk sebagai mundirnya sampai saat ini. Dan alhamdulillah sudah meluluskan satu lulusan yang jumlahnya 9 itu semuanya dari Maluku. Yang 2 lulus SMA di sini langsung diterima di Pemkot di NTB. Ya, sudah langsung jadi pegawai dan suruh sekolah, diangkat sebagai pegawai dan sekolah. Kemudian yang 3 diterima di Akmil di NTB sana, ya, untuk pendidikan di sana. Entah angkatannya apa saya tidak tahu. Yang penting bukan angkat junjung. Ya itu. Kemudian yang 4 itu studi lanjut S1. Dan gratis insya Allah, ya, beasiswa. Jadi lulusan kita 9 itu tidak ada nganggur, ya, sekolah ini. Maka diharapkan mungkin nanti adik-adik kita yang sekarang ini kelas 12 ini sudah hafalannya cukup lumayan besar, ya, rata-rata sudah 18 juz, ya. 18 juz itu dengan program di IPHI Kota ini 1 bulannya minimum 1 juz tambahan. Jadi setiap hari teman-teman ini akan kita paksa, kita didik, kita dampingi untuk hafal 1 harinya 1 halaman. Tidak usah banyak, 1 hari 1 halaman. Sehingga selama 20 hari sudah 1 juz. Untuk ujiannya nanti hari Sabtu keempat. Sehingga masih ada waktu sisa-sisa hari untuk murojaah. Hafal 1 juz selesai. Dulu kita program awal dengan model ujian level. Ternyata berhenti sampai level 5, Pak. Ya, sampai level 5, 15 juz sekali duduk itu berat. Sekarang kita model per juz, nanti pas 3 tasmik 30 juz kalau sudah mau selesai. Nah, sehingga untuk memaksa mereka untuk mendorong untuk menambah juz-juznya. Nah, ini jadi yang anak-anak kelas 3, kelas 12 ini yang sudah 18 itu pasti insya Allah 30 juz bisa selesai. Ya, yang kurang dari 18 juz ini harus ekstra. Nah, karena ini apalagi kelas 1 ini sudah banyak yang juga sudah punya modal hafalan. Ada yang 5 juz, ada yang 8 juz, ada yang 7 juz. Nah, hafal mereka itu sementara kita akui begitu saja, tapi dengan catatan harus setor. Nah, setoran itu setoran yang sudah dihafal selama 2 pekan 1 juz. Untuk yang sudah dihafal, misalkan saya melaporkan saat saya sudah hafal punya hafalan 15 juz. Nah, 15 juz itu disetorkan setiap 2 pekan sekali 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sehingga baru dianggap oleh PPTQ di sini, you sudah benar-benar 15 juz. Nah, setelah itu berikutnya jatahnya adalah selama 1 bulan sekali. Sehingga yang sudah punya hafalan itu berarti sudah punya celengan untuk bisa lebih cepat. Nah, ini program yang sudah kita sampaikan bersama para asatid. Nah, kemudian hafalan hadisnya itu 1 minggu 1 pekan
setiap hari Selasa itu setoran atau Rebu setoran satu hadis arba'in. Kan itu ada 42. Nah, yang panjang kita berikan waktu antara 2 pekan. Sehingga ibaratnya kita beri jatah selama 70 pekan atau kurang lebih 1,5 tahun dia sudah khatam hadis arba'in. Jadi kelas 1 naik kelas 2 semester 3 selesai sudah hafal hadis arba'in. Jika masih ada yang belum, ini PR untuk mengejar. Nah, ini juga semua terbuka harus seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu para wali santri tolong juga dipacu anak-anaknya dan juga dicek kalau kondur di rumah pas nanti acara liburan sudah hafal berapa hadis, sudah hafal berapa hafalan surat Al-Quran, juz Al-Qurannya berapa. Nah, kalau dulunya sudah punya 5 juz, kok sekarang belum diakui sampai PPTK 5 juz misalnya, sudah 1 semester, ini masalah. Artinya perlu ada satu cross check dan satu perlu untuk pembinaan lebih lanjut. Supaya apa? Semuanya sama-sama untuk mengejar itu. Kemudian setiap pekannya juga ada munadoroh. Artinya untuk latihan khotbah. Karena seorang punya ilmu, punya bekal pengetahuan yang cukup bagus, tapi tidak disampaikan seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, visi dan misi kita itu salah satunya adalah untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi dai-dai yang bisa mendakwahkan agamanya di lingkungan masing-masing saja kelasnya itu. Karena lulus SMA kalau untuk tingkat nasional kan belum sampai di sana. Minimal dia bisa khotbah runtut seperti apa seorang ustadz yang ada di Solo ini yang sudah terkenal, termasuk Ustadz Darmadi. Nah, saya selalu mengundang untuk pengajian di sini 1 bulan 2 kali, Pak. Dengan ustadz yang di Solo yang punya papan nama yang sudah terkenal di Solo. Ya, selalu saya undang di sini, anak-anak harus ikut hadir. Tujuannya apa? Agar anak itu ada pembelajaran. Bagaimana cara ustadz menyampaikan tentang style atau gaya mengajarnya, gaya menyampaikannya, materinya, kemudian lain-lainnya dia bisa belajar. Dengan proses pembelajaran itu sehingga dia bisa memproyeksikan dirinya untuk seperti ustadz-ustadz yang kita suguhkan itu. Dengan pembelajaran melihat, mencontoh atau meniru, kemudian bisa nambah-nambahi, akhirnya jadilah dia sebagai ustadz yang sesuai dengan harapan masing-masing. Jadi yang kita panggil ini setiap bulan ada. Nanti Bapak Ibu, orang tua wali murid boleh hadir. Nanti juga akan saya berikan informasinya. Tiap tanggal 19 dan setiap tanggal 5. Kalau yang 19 itu materinya rutin tentang bedah buku, tentang kitab kontemporer Ibnu Qasim Al-Jauzi. Nah, itu selalu itu yang ngisi adalah termasuk sesepuhnya Pak Ustadz Darmadi ini adalah Pak Ustadz Kiai Haji Taufik Usman. Nah, dia adalah salah satu pimpinan di Pondok Ngruki yang tidak asing di Solo, termasuk Ustadz yang tertua juga termasuknya sekarang. Nah, itu beliau Ustadz yang sangat beken di Solo. Kemudian yang tanggal 5 itu tematik ganti-ganti. Ya, jadi kita ambil itu yang arahnya untuk memberikan bekal kita agar setiap kita itu, karena kita itu tidak tahu kapan meninggalnya, baik anak-anak, remaja dan orang tua semuanya kita undang di sini untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk mati dengan husnul khotimah. Maka isinya amaliyah-amaliyah, ibadah yang nanti endingnya kita bisa berakhir dengan husnul khotimah. Nah, ini bisa diikuti oleh semuanya. Santri kita ikutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri juga dia, jamaah haji yang mau silahkan, semua datang di sini. Tidak dipungut biaya, dapat snack. Bahkan ada door prize yang cukup lumayan. Nah, oleh karena itu ini terbuka untuk siapa saja. Dan inilah cara kita untuk menjembatani anak-anak ini menjadi seorang dai yang bisa unggul dengan contoh-contoh yang sudah ada. Nah, kemudian dengan kaitan itu, Bapak Ibu sekalian, untuk karakter santri ini secara standar saya kira semua pondok sama, yaitu mereka harus wajib untuk, tadi saya sampaikan oleh Ustadz Darmadi, bahwa Anda wajib sholat fardu 5 waktu dan tidak boleh masbuk. Itu sudah, masjid dekat di sini, ya.
Kalau perlu setengah jam, kalau masjidnya belum dibuka, karena masjid itu terpisah Pak. Bukan kita yang mengelola, tapi ada takmir sendiri dan milik di masyarakat. Sehingga dikunci Pak. Jadi kita nanti para santri paling di terasani dulu, begitu kurang 10 menit baru dibuka. Nah, itu masjid waktu bangunnya untuk semua untuk umat, tapi setelah jadi digembok. Ini banyak kan begitu. Dan nanti ya kita sementara ngikuti arus saja dulu. Karena ini walaupun di sini tapi bukan masjidnya IPHI. Jadi masjid yang dimulai oleh masyarakat yang ada takmirnya sendiri yang selalu menggembok. Jadi kalau belum mendekati waktunya belum dibuka. Nah, santri jangan merasa alasan masjid kuncen begitu, bukan begitu. Tetap harus siap datang. Di teras kan terbuka hanya untuk 50 orang masih longgar teras itu. Cukup ya, tidak ada alasan. Dan nanti para asatidnya juga akan mengontrol, memberikan supaya mereka tetap bisa hadir, tidak ada kata masbub lagi. Nah, kemudian standar itu kemudian juga sholat-sholat yang lain sama, sholat duha, sholat tahajud itu semuanya, sholat fajar semuanya dilakukan. Jadi ini standar semua sholat dilakukan baik sunnah maupun wajibnya. Puasa juga demikian. Setiap hari Senin dan Kamis semuanya wajib puasa sunnah. Kalau di rumah kemarin nggak puasa, sekarang harus wajib puasa. Walaupun itu sunnah, tapi itu diwajibkan untuk kita semuanya, termasuk asatidnya juga puasa. Nah, bahkan ada yang puasa Daud asatidnya. Nah, mudah-mudahan nanti santrinya juga Daud semuanya. Daud itu bisa bikin irit pondok, ya. Tapi bisa memuliakan santrinya untuk lebih bisa cepat menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti halakoh dan seterusnya itu setiap saat. Artinya begini Bapak Ibu dan anak-anakku santri semuanya, terutama santri baru, bahwa tugas antum di sini ini yang di pondok ini adalah hanya menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis dengan munadoroh, belajar kitobah. Selesai. Sekolah antum itu hanya hari Senin dan hari Kamis. Tidak semua mata pelajaran SMA diajarkan di sini. Anda akan diajar, difokuskan kepada mata pelajaran yang memang menjadi persyaratan untuk Anda studi lanjut. Nah gitu. Jadi kita mensiasati itu. Yang lainnya cukup tugas-tugas bentuk LKS. Nah, kaitan dengan itu, kemarin kan hanya dibuatkan fotokopi dari gurunya, ya gitu. Tapi karenanya kurang efektif. Nah, ini ada terobosan tahun ini disediakan LKS tapi non sewu. Ini yang mengadakan dari sekolah, ya. Dan Bapak Ibu harus ngijoli bayaran. Bayaran LKS-nya itu antara sepasut LKS itu 10.000 Pak, untuk bisa 1 semester. Bahkan ada yang 2 semester per mata pelajaran. Kalau sekolah itu ada 15 mata pelajaran, ada yang 18 mata pelajaran, itu bentuknya LKS. Anak-anak tinggal membuat soalnya, mengerjakan soalnya, dibimbing oleh para asatidnya lebih mudah. Tapi kalau harus guru ngajar penuh, saya kira tidak bisa. Maka nanti ini terpaksa, bukan saya kok dari PPTQ kok dari orang bayar kok tiba-tiba bayar. Kalau soal kepondokan memang gratis Pak, tapi sekolah tidak gratis. Nah, saya hanya gratis sekolah itu adalah untuk biaya guru ke sini, mengajar di sini. Untuk fasilitasnya seperti buku, kemudian alat tulis itu memang sendiri. Alat tulis kadang-kadang ada teman yang sodakoh ya. Tapi seperti buku mata pelajaran itu sudah dibuatkan sederhana mungkin, dibuat modulnya oleh guru itu, dan ada yang dibagikan bentuk fotokopian, ada yang memang harus ngijoli fotokopi. Karena itu buatan guru-guru mereka. Nah, oleh karena itu, yang kemarin belum pernah ada pungutan itu, mulai tahun ini mungkin ada pungutan antara 150 dan 1 semester loh Pak. Nah, 150.000 untuk LKS-nya. Nah, sekitar itu. Tapi nanti jumlahnya kan pas 1 sendiri, pas 2 sendiri, pas 3 sendiri. Hanya itu. Tidak ada pungutan lain lagi. Kira-kira terus bunyi Bapak Ibu. Sedia mboten? Sedia nggih? Ya, ini bukan menyalih dari apa yang sudah kita sampaikan. Kita gratis memang untuk makan semuanya gratis, pendidikannya gratis. Yang ini karena ada permintaan dari sekolah ya tetap kita lakukan. Kemudian berikutnya lagi bahwa kegiatan selain kegiatan untuk pembelajaran SMA nanti juga termasuk ada kegiatan-kegiatan
mengikutkan putra-putra panjenengan untuk kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh pesantren di Surakarta atau sampai di tingkat provinsi. Kemarin kita juga sudah mengirimkan dan juga hasilnya tidak mengecewakan. Ada yang juara tingkat provinsi ya, ada, kemudian ada yang tingkat kota ya, itu yang sampai nasional mungkin belum ya, sampai nasional belum. Nah itu juga juara kitobahnya, juara kiroahnya itu juga masuk ya. Lalu kita maka tetap kita harus tambahan ajaran untuk tahun ini. Kita akan lebih fokuskan seperti disampaikan Ustadz Sarmadi tadi, adalah bahasa Arabnya akan kita kuatkan. Kalau kemarin kan hanya pokoknya ya diajarkan begitu, tapi nanti akan ada target untuk bisa berbahasa Arab, dan Al-Qur'annya juga tentu akan lebih difokuskan sama ilmu nahwu sorobnya, karena pelajaran yang paling sulit kayaknya di pondok itu ya nahwu sorob. Nah itu maka nanti juga akan ditingkatkan, mudah-mudahan dengan asatidz yang ada ini. Nah sebelum ke yang lain, tadi saya lupa, ingat saya kenalkan dulu asatidznya. Monggo satu-satu berdiri. Monggo Ustadz Fajar pertama, Ustadz Fajar. Ustadz sini, Ustadz maju ke depan, Ustadz biar tahu.